Apa rahasia orang-orang besar dan orang-orang sukses selalu bersemangat dalam hidupnya dan tidak pernah menyerah? Jawabannya satu, karena mereka memiliki visi hidup. Ada satu hal yang membuatku sadar, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup ini hanya untuk menikmati segala kesenangan duniawi, mengumpulkan banyak uang supaya bisa hidup nyaman, atau pergi ke tempat yang indah, terus diupload ke sosial media supaya orang-orang tahu kalau kita ini hebat, keren, tajir? Dan apakah kita hidup ini supaya bisa dikenal orang, dihargai, dipuji, dikasih jabatan yang tinggi? Satu pertanyaan untuk kita, untuk apa itu semua? Akhirnya, setelah aku menonton video dari Ustadz Felix Yao dan Ustadz Hawariun, aku sadar bahwa inilah yang paling merubah hidupku, yaitu tentang visi hidup. Mengutip dari kata Ustadz Felix Yao, apa itu visi? Visi itu adalah pandangan hidup seseorang tentang akhir yang kita inginkan seperti apa. Jadi, starting with ending, itu adalah visi. Biasanya kita melihat segala sesuatu itu dari ujung, seperti apa yang kita inginkan. Apa rahasia orang-orang besar dan orang-orang sukses selalu bersemangat dalam hidupnya dan tidak pernah menyerah? Jawabannya satu, karena mereka memiliki visi hidup. Pentingnya visi hidup itu di kehidupan manusia. Visi hidup itu membuat kita percaya dan yakin bahwa hidup kita itu teratur, terkontrol, dan mempunyai tujuan yang pasti. Sehingga membuat diri kita tahan banting menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup. Dan bisa bangkit, meloncat lebih jauh lagi, mengingat kalau kita itu mempunyai visi hidup, mempunyai target, mempunyai goal dalam hidup. Nah, visi itulah membuat seseorang berada di jalan yang benar, istiqomah dalam perjuangan yang benar, dan memberikan alasan untuk kita untuk bangun setiap hari. Mengingat kata Imam Syafi'i, rumah kita itu sebenarnya adalah tanah. Kita terbuat dari tanah, dan ada saatnya nanti kita akan kembali menjadi tanah. Nah, visi hidup itu juga membuat seseorang mengerti nilai dalam suatu perbuatan, sehingga dia tidak mudah menyerah dan berani mencoba hal-hal yang baru supaya visi hidupnya itu terpenuhi. Saking pentingnya, visi hidup seseorang itu bisa menggambarkan sifat dan tingkah lakunya. Jika visi hidup seseorang itu jangka pendek, dia hanya akan memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan sebab akibat yang akan terjadi. Contoh, ketika ujian, ada teman kita yang nyontek. Terus dia bilang, bodoh amat, yang penting gua lulus. Berbeda dengan orang yang mempunyai visi hidup panjang, dia akan berpikir, gua gak akan nyontek, karena inilah yang menguji sampai mana batas kepahamanku dalam menuntut ilmu. Apakah belajar hanya untuk ujian? Ujian untuk belajar. Tapi, orang yang mempunyai visi hidup panjang sekali, dia akan berpikir, jika aku nyontek, terus ketahuan, namaku akan tercoreng di sekolah, ilmuku gak akan berkah, dan amal burukku ini akan dicatat malaikat roh kebenaran atid dan akan aku bertanggungjawabkan
di yaumul hisab nanti. Nauzubillahi min zalik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mempunyai visi hidup yang panjang sekali? Jawabannya, kita harus siap bekal untuk kehidupan kita nanti di alam kubur. Kenapa? Karena jika kita hidup hanya untuk menikmati segala kesenangan dunia dan menyibukkan hanya untuk urusan dunia saja, sedangkan kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kehidupan kita nanti di akhirat atau di alam kubur, kita akan celaka. Nah, bekal apa yang harus kita persiapkan? Jawabannya, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah disebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri manusia itu memiliki visi kehidupan sampai ke akhirat. Jadi beda. Orang yang mempunyai visi hidup yang panjang, dia hanya berpikir tentang dunia, dan dunia. Tetapi orang yang mempunyai visi hidup yang panjang sekali, dia akan berpikir tentang dunia dan apa yang terjadi setelah di dunia. Jadi ingat, kalau Anda ingin membangun visi kehidupan, jangan batasi dengan urusan dunia Anda saja, tetapi bangunlah sampai visi akhirat Anda. Jikalau Anda hanya bersenang di dalam dunia dan tidak mempunyai bekal yang cukup di akhirat, Anda akan celaka. Jadi, jika kita ingin sukses di dunia, maka mari kita kejar akhirat. Gue Dahaikas, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua, agar mereka yang masih bingung menentukan visi hidupnya seperti apa, tahu kalau visi akhirat itu lebih penting dari visi dunia. Until the next time, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda.